Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bisyahri ramadhana bifadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat tuba liman talabaha kama sabat. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'indillah. Wa undur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Teman-temanku sekalian, ulama mengatakan bulan Ramadan ini di antara bulan-bulan yang lain kedudukannya adalah seperti matahari di antara bintang. Dan kita tahu bintang itu hanya terbit di malam hari dan hanya muncul di malam hari ketika matahari terbenam. Tetapi ketika matahari terbit, maka bintang-bintang itu akan tenggelam dan hilang oleh cahaya matahari. Begitupun juga dengan Ramadan. Artinya seolah-olah kita beribadah selama 11 bulan dengan segala macam bentuk ibadah. Lalu ketika datang bulan Ramadan, kita melakukan satu saja jenis ibadah, maka ibadah kita itu bisa mengalahkan semua pahala dari ibadah-ibadah kita selama 1 tahun. Hanya orang yang rugi yang ketika Ramadan dia kehilangan kesempatan untuk beramal soleh. Rugi sekali orang yang ketika Ramadan ibadahnya sama dengan bulan-bulan yang lain, apalagi sampai lebih sedikit daripada bulan-bulan yang lain. Karena bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebaikan yang gak Allah berikan kepada bulan-bulan yang lain. Tidak lupa juga teman-temanku, mari kita niati ibadah kita sekalian dengan lillah, ikhlas karena Allah, tidak mengharap untuk dicatat sebagai ibadah kepada Allah. Karena jika kita mengharapkan begitu, maka ibadah kita karena dorongan nafsu, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita merasa billah, yaitu dalam segala perbuatan, dimanapun merasa bahwa menciptakan semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ulama juga mengatakan dari hadis-hadis Nabi bahwa bulan Ramadan itu bulan ampunan dosa, bulan dibebaskannya dari api neraka. Sampai ada sebuah hadis mengatakan setiap malam di malam-malam Ramadan Allah memerdekakan atau membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Nah, terbayang tidak teman-teman, berapa orang yang setiap malam di malam-malam Ramadan yang Allah panggil namanya, walaupun kita tidak mendengar, tapi malaikat yang akan menjadi saksi. Karena malaikat yang mendengar, yang Allah panggil namanya, nama yang ada di KTP-nya, untuk terjamin dari terbebasnya api neraka. Nah, mari coba kita lihat sekarang saja. Orang-orang yang terbebas dari penjara, mereka terlihat bebas. Nah, apalagi ini terbebas dari seburuk-buruk siksaan, seberat-beratnya hukuman, yaitu api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang pada malam-malam Ramadan mendirikan sholat sunnah dengan iman dan sungguh-sungguh mengharapkan pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan dihapuskan semua dosa-dosanya. Teman-temanku sekalian, di dalam hadis tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita
untuk mengisi malam-malam Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir Ramadan ini, dengan satu jenis ibadah yang sangat istimewa. Ibadah apa itu teman-teman? Qiyamul Ramadan, Qiyamul Lail, atau lebih mudahnya sholat tarawih. Apa maksud dari iman dan wahtisaban teman-teman? Iman artinya percaya dengan janji Allah. Ihtisaban artinya mengharapkan pahala di sisi Allah. Diperkuat lagi, siapa yang pada malam-malam Ramadan dia mendirikan sholat malam dengan iman dan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Nah, ini merupakan ajakan Nabi beliau baginda Rasulullah SAW kepada kita sekalian teman-teman. Seolah-olah baginda Rasul mengajak kita untuk sholat tarawih. Mumpung ini malam-malam Ramadan, mari kita istiqomah sholat tarawih pada malam-malam Ramadan. Karena tarawih pada malam-malam Ramadan itu keren dan banyak keutamaan di dalamnya. Apalagi di sisa malam Ramadan yang masuk pada malam ke-22 ini, kita menghidupkan sepertiga malam terakhir Ramadan dengan tarawih. Makanya dari hadis man qoma Ramadan, beliau baginda Rasulullah SAW mengajak untuk mengisi malam-malam Ramadan dengan sholat sunnah yang pada umumnya orang melakukan, yaitu sholat tarawih. Beliau Rasulullah kemudian mengajak untuk sholat tarawih. Nah, beliau mengajak untuk sholat tarawih itu bukan tanpa alasan teman-teman sekalian. Apa sih yang paling istimewa? Nah, salah satunya adalah kita berharap pada satu malam di antara malam-malam di saat kita tarawih, kita masuk di antara orang-orang yang terbebas dari api neraka. Setiap malam Allah itu mengumumkan, Allah istilahnya nge-broadcast, yang mengerti, yang mendengar itu hanyalah para malaikat. Kita tidak mendengar dan kita tidak tahu, tapi kita bisa berharap akan hal itu. Nah, maka dari itu pada malam 22 sampai 30 ini di bulan Ramadan, kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Usahakan di sisa-sisa malam bulan Ramadan ini kita bukan menjadi orang-orang yang lelap, tapi kita menjadi orang-orang yang qiyam, orang-orang yang berdiri. Nah, makanya tarawih itu bukan soal berapa rakaat, tetapi soal kesungguhan kita dalam melakukan ibadah malam. Yang terpenting adalah kita tunjukkan pada malam-malam Ramadan kali ini, kita bukan orang-orang yang banyak tidur, tetapi orang-orang yang berdiri untuk sholat, memanfaatkan waktu untuk tadarus dan bermujahadah. Saya sendiri jika lalai, saya memantapkan hati dan niat saya dengan membaca Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Ada juga penjelasan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasannya beliau berkata, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan. Kemudian beliau menjawab tentang nilai-nilai sholat tarawih. Keutamaan sholat tarawih malam ke-22, yaitu jika hari kiamat kelak tiba, maka yang sholat tarawih akan selamat dari segala bentuk kesusahan dan kebingungan. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa orang-orang yang rajin mengerjakan ibadah sholat sunnah tarawih atau sholat sunnah apapun itu di malam Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir Ramadan ini, akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang terpuji. Teman-temanku sekalian, pada setiap bulan Ramadan, entah itu awal Ramadan atau menjelang akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan, baginda Rasul mengajak kita untuk menghidupkan malam Ramadan agar supaya Ramadan kita tidak sepi, tidak seperti malam-malam biasanya. Nah, teman-temanku sekalian, mudah-mudahan apapun caranya dan dengan kondisi kita sekarang yang mungkin
susah atau takut ke masjid karena sedang diterapkannya social distancing, mari kita tetap bisa menghidupkan Ramadan kita malam-malamnya dengan qiyamul lail, sholat tarawih. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Atas kesalahan dan kekurangan kata-kata yang sudah saya sampaikan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah. Wa min hausyada zaman radhiyallahu an nadrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.